Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PPKM dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Di video tutorial ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang configuration ya. Kita masuk ke pembahasan tentang routing configuration. Apa yang dimaksud dengan konfigurasi yang ada di routing ya. Tempo hari kita sudah membahas tentang konfigurasi yang ada di work center, yang ada di BOM. Kali ini kita akan masuk ke routing. Di agenda yang akan saya paparkan secara general ya, secara general routing yang harus Anda ketahui di configuration nanti akan dibagi dalam dua pembahasan, yaitu konfigurasi yang ada di header ya, header configuration routing, kemudian nanti konfigurasi yang ada di operation ya. Yang di header tentunya kita ingin lihat bagaimana cara mendefine material type pada routing. Kemudian usage ya, usage itu juga nanti ada cara define dari routing. Berikut status yang ada di routing. Kemudian di operation nanti kita akan lihat control key ya, ini yang harus Anda perhatikan, aware ya tentang operation yang ada di control key routing. Kemudian hal lainnya adalah UDF, user defined field, kemudian field selection, ini seperti work center ya. Work center kemarin kita sudah membahas yang field selection maupun yang UDF, ini hampir sama konsepnya. Kemudian kita ingin lihat juga yang profile ya, bagaimana cara membuat profile yang menyebabkan default pada routing. Kemudian terakhir adalah define number range dari routing ya, karena routing itu dia mempunyai penomoran khusus ya, beda dengan work center. Kalau work center kita bikin kodenya sendiri, sementara routing itu adalah ada counter yang mengenerate nomor counter ya, nomor operation, nomor routing maksudnya. Oke, sebelum kita akan masuk ke pembahasan materi ini secara step by step, ada beberapa hal yang ingin saya beritahukan ke teman-teman ya. Di situs sapindonesia.net ini saya sudah membahas tentang materi SAP PPKM. Dalam silabus SAP PP ini semuanya sudah saya uraikan di situs ini. Saya buat artikelnya, buat video tutorialnya juga secara lengkap ya. Mulai dari master data nih, di sini master data PP, ada master data PP yang 5 ya. Baik itu pada material master, nanti views-nya yang difokuskan untuk PP, kemudian BOM, work center, routing, production version. Kemudian demand planning ya, demand management ya, planning proses. Kita tahu ada dua strategi, make to stock dan make to order, juga ada pembahasan di sini ya. Kemudian MRP ya, kita mengenal overview dari MRP, kemudian metode dari MRP dan faktor yang mempengaruhi proses MRP. Kemudian production order execution ya, step-step yang ada dilakukan proses produksi, di mana ada order creation, kemudian cek pada material, cek pada mesin, kemudian order release ya, kemudian scheduling, good issue, confirmation, good receipt, dan technical complete. Technical complete. Semuanya sudah dibahas di sini ya. Artikelnya sudah ada, nanti Anda bisa cari di menu-menu sini. Kalaupun tidak ada, Anda bisa cari di search di bagian ini ya. Semuanya sudah kita bahas. Dan terakhir tentu saja melengkapi dari materi silabus SAP PP modul ini, saya paparkan tentang configuration ya. Configuration pada PP, baik itu pada master data ya, kemarin kita sudah bahas di BOM ya kan, BOM configuration, kemudian block center configuration, dan sekarang kita akan masuk ke routing configuration ya. Nanti di step berikutnya juga kita terus membahas tentang configuration, yaitu pada demand management. Nanti juga di video tutorial berikutnya kita bahas ya, demand management maupun MRP dan seterusnya ya, sehingga betul-betul Anda saya lengkapi sebagai seorang konsultan untuk bisa memahami SAP PP dan QM ya. Bukan saja sekedar user pengguna, juga Anda bisa mengetahui konfig-konfignya di mana. Target saya Anda betul-betul menjadi seorang konsultan di SAP PP QM ya, mudah-mudahan saja ya.
Tentu saja pembahasan di artikel sini ya, di pembahasan artikel ini tidak durasinya tidak lama ya, karena tidak mungkin saya membahas secara detail di sini ya. Ini walaupun ada, tapi pembahasannya durasinya sekitar 15 sampai 20 menit lah ya, tidak lama ya. Jadi pembahasan di sini sebentar ya. Tetapi kalau untuk Anda yang sudah experience di SAP PP mungkin ini tidak membutuhkan lebih detail ya. Nah, ini hanya cukup aja pembahasan seperti ini. Anda bisa menjadikan reference ya untuk mencari artikel-artikel ya untuk mengkapi kebutuhan Anda di project gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang memang ingin lebih fokus ya tentang SAP PP, saya sudah menyediakan juga kumpulan materi ya, materi SAP PP, QM, MM, dan PP Others ya. Nanti Anda bisa hubungi saya ada di nomor kontaknya, nanti Anda cari. Nah, di sini pun sebenarnya Anda bisa chat di sini langsung ke WA saya. Nah, di sini materinya sudah kita strukturkan ya, sudah kita atur ya. Dari materi pertama tentang overview, kemudian materi kedua tentang masih overview, nanti masuk ke master data material, work center, boom, routing, kemudian ada demand, pembahasan demand management juga ya, masuk ke demand management. Nah, ini ada file PPT-X-nya ya, nanti Anda bisa download dulu, kemudian nanti Anda ikuti arahan dari video tutorial yang saya berikan, yang sesuai dengan file PPT nanti yang sudah Anda download. Ya. Ini ceritanya banyak sekali, nanti Anda bisa ikuti karena strateginya di sini untuk demand management ada sampai strategi 50 nih ya, make to order. Kemudian MRP juga sama seperti itu konsepnya, nanti Anda download dulu. Nah, MRP ini tadi kita udah bahas, ada overview-nya ya, overview MRP, kemudian kita ada juga metode ya, metode dari running MRP dan kemudian faktor yang mempengaruhi proses MRP ya. Kemudian masuk ke production order execution. Nah, di sini juga di production order execution nanti ada availability check ya. Ini bagaimana maksudnya? Tentang pengecekan pada material, pada order, kemudian nanti ada releasing ya, releasing order, kemudian ada CRV ya, cek pada kapasitas mesin, kemudian scheduling ya, scheduling juga ada pengecekannya dan konsepnya seperti apa scheduling, kemudian staging ya, staging material yang kita ambil dari yang kita minta dari romet, gudang romet ke produksi, nanti juga konsepnya seperti apa. Secara sistem SAP juga nanti dilengkapi di sini. Ya, durasinya rata-rata 1 jam. Ya. Kemudian nanti ada confirmation ya, yang terakhir dari proses produksi confirmation ya, aktualisasi dari order, kemudian nanti di good receipt ya, masih ada proses lagi good receipt, kemudian di take off ya. Kemudian tambahan dari yang ininya adalah configuration ya. Di sini lebih lengkap lagi saya bahas tentang configuration ya. Baik itu pada BOM, nah ini pada BOM, pada work center routing, kemudian pada planning MRP configuration. Kemudian juga diberikan studi kasus configuration pada order type ya. Nanti kita buat order type baru, bagaimana cara proses konfigurasinya sampai kita lakukan proses confirmation ya sampai akhir gitu ya. Dan karena memang nanti configuration-nya akan terlihat error-errornya ketika kita belum melakukan proses config ya. Ditunjukkan nanti di video tutorialnya ada error, kemudian saya lakukan proses config, kemudian saya lengkapi, saya ulang sampai ke confirmation. Dan tidak lupa juga di sini ada tambahan materi ya. Ini kelengkapan materi untuk konsultan adalah Anda harus paham tentang LSMW ya. Bagaimana konsepnya nanti Anda bisa download juga materinya. Ini file PDF yang udah saya coba, kemudian dituntun nanti dengan video tutorial. Kemudian ada VARCON, varian configuration. Ini juga adalah tambahan additional dari materi SAP PP yang tentunya tingkat advance ya, yang juga banyak dipakai di perusahaan manufacturing yang sifatnya variabel ya, yang lebih banyak
produksinya ditentukan dari SO atau sales order. Di konsepnya, kemudian nanti juga ada pembahasan lainnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah batch determination. Ini adalah konsep yang ada di PP untuk membuat suatu otomatisasi pengambilan batch ya. Pada saat staging itu ada batch kan ya, ada batch. Nah, difungsikannya batch determination. Nah, ketika batch-nya itu betul-betul kita ambil sesuai dengan konsep yang kita mau. Misalnya kalau untuk yang mendekati expired kita ambil duluan kita issue duluan agar tidak terlalu lama di gudang gitu ya. Nah, ini pengaturan nanti bisa pakai batch determination. Selain kita bisa ngambil batch secara manual dengan konsep batch determination, maka kita bisa ngambil secara otomatis ya. Nanti dia batch-nya sistem yang mengatur sesuai dengan define konfigurasi yang kita buat. Kemudian factory calendar. Nah, ini tambahan ya, tambahan untuk nanti setiap tahunnya ada proses namanya setup factory calendar ya. Kalau memang sudah di setup sampai 5 tahun ya tidak perlu sih sebenarnya. Tapi kalau yang belum tentu ini harus dilakukan proses setup per tahun gitu ya. Oke, saya kira tentang materi yang sudah saya buat nanti Anda bisa diskusikan dengan saya ya, dan ini bisa konsultasi anytime gitu, kapan saja kita bisa lakukan proses diskusi ya. Kemudian kita akan masuk ke konfigurasi yang pertama ya, yaitu tentang material type ya. Kita langsung aja masuk ke SAP-nya, kita coba masuk ke SAP. Tiketnya jangan lupa ya, untuk konfigurasi tiketnya adalah SPO. Oke, kita masuk ke SAP difference AMG, kemudian masuk ke production. Ini. Kemudian basic data, karena kita masih ada di master data ya, master data produksi, kita masuk ke basic data. Nah, ini kemarin sudah bill of material, work center sudah. Sekarang kita masuk ke routing, ya ini ya routing. Oke, di dalam routing nanti ada control data, general data, operation data. Kita lihat yang di control data, yang di general data dulu. Oke. Nah, inilah define material type assignment ya. Kalau Anda klik seperti itu, di sini ada beberapa assignment dari material type ya. Jadi di sini ada tail type, adalah tipe dari task list ya. Kalau untuk ini Anda harus paham ya. Konsep ini harus tahu bahwa untuk master recipe itu tail type-nya itu adalah 2 ya. Sedangkan untuk routing itu tail type-nya adalah N ya. Dan ini ada yang juga untuk PM, untuk equipment yang lain. Juga nanti banyak sekali ya di sini N. Kita pakai yang 3 aja, N untuk production order dan 2 untuk master recipe. Juga ada yang lain sih, inspection plan seperti ini ya. Nah, untuk yang N nanti Anda harus perhatikan ini semua N ya. N yang material type-nya itu harus sudah Anda define ya. Kalau Anda perhatikan di sini adalah material type ya. Ini adalah material type yang di-define di N ya. Di N, misalnya di N, ERSA, FIRT ini adalah finish product, half adalah semi finish product, ini ada keterangannya ya. Jadi dalam routing itu nanti semua material, bukan semua, dalam routing itu kita tahu kalau konsep routing itu, pembuatan routing itu adalah finish good atau semi finish good ya. Yang ada di proses routing di produksi tentunya adalah yang first, ini first Anda harus pastikan dia ada N-nya ya. Oke, first. Kemudian yang hub, ini hub yang semi finish product, itu juga harus Anda pasangkan di sini ya. Di N yang production order. Bagaimana dengan yang di recipe? Kita lihat yang di recipe. Nah, ini pun sama ya. Yang first juga dia harus dipasangkan di recipe, begitu pula yang half ya. Nah, ini udah terpasang karena memang dia standar dari SAP, tapi kalau Anda belum nanti harus Anda define ya. Anda caranya new entries,
masukkan TL type dan material type-nya. Gampang ya seperti itu. Itu yang pertama. Oke, kita lihat yang pertama tadi sudah ya, material type. Kemudian yang kedua adalah usage ya. Sebagaimana di dalam work center ada usage, ada status. Nah, di routing juga ada ya, ada usage, ada status. Kita lihat back. Di sini kebetulan di bawahnya ada define task list usage yang ini ya. Ada tick yang ini. Nah, di usage-nya ada satu untuk production. Kita sih untuk production biasanya di sini aja ya. Baik itu production maupun proses order biasanya menggunakan satu ya. Jadi di mana adanya nanti saya sekaliguskan dengan status ya. Jadi usage adanya di sini ya, konfigurasinya. Kemudian status ya. Yang ketiga adalah status. Nah, untuk status juga sama tadi di work center pun ada status, di routing juga ada ya. Kita lihat di sini ada define routing status ya. Nah, status yang dipakai biasanya langsung ke sini yang sudah ditik semuanya ininya, postingnya dan sebagainya. Jadi yang keempat ya, release yang general gitu. Nah, sekarang kita tunjukkan di mana adanya status dan usage ya. /o CA03 misalnya. Oke, kita lihat. Nah, ini contoh aja ya. Contoh saya buka routingnya. Tiketnya adalah CA01 untuk feed, CA02 untuk change, CA03 untuk display ya. Ini udah masuk ke operationnya routing, saya masuk ke header. Nah, di header ini, headernya routing, ada usage di sini ya. Usage, kalau Anda search seperti itu, nah dia sama ya. Usage yang ada di configuran sama ya. Kemudian di ini juga status, nah seperti itu ya, yang 4 ini biasanya kita pakai. Oke, kemudian itu yang header ya, yang bagian header, kita akan masuk ke bagian operation. Kita lihat, nah di operation routing ada yang disebut dengan control key. Nah ini terminologinya Anda harus betul-betul pakem ya, jangan dirubah-rubah. Jadi kita nanti ada terminologi yang memang tidak boleh bercampur dengan modul yang lain. Ya, jadi kalau untuk di routing nanti kita mengenal ada control key ya. Nanti di work center ada standar value key. Nah, itu kata-katanya terminologinya harus pakem. Jadi supaya Anda nggak ketukar-tukar ya. Oke, kita lihat bagaimana control key yang ada di routing. Oke, kita lihat lagi konfigurasinya ini di general data. Nah, untuk routing adanya di untuk routing yang apa tadi? Pembahasan routing yang control key adanya di operation data. Nah, ini dia ya. Define control key. Kita lihat define control key. Nah, ini adalah control key dalam proses operation yang ada di routing. Jadi dia itu biasanya control key yang ada di routing itu biasanya dua ya. Satu yang internal, satu yang eksternal. Internal maksudnya itu pengerjaannya oleh tim produksi. Nah, control key-nya biasa menggunakan yang internal. Nah, lain halnya kalau misalnya kita subcon keluar atau mapcon keluar, kita menggunakan control key yang eksternal. Ya, kalau kita lihat yang produksi, sebentar ya. Nah, ini yang internal ya. PP01 biasanya standar dari SAP itu sendiri ya. Ini PP01 yang internal routing, kalau yang PP02 yang routing eksternal. Ini ada keterangannya ya. Keterangannya. Untuk proses proses industri dia beda biasanya ya. Yang ini contoh yang PI, dia PI01 untuk proses manufacturing ya. Ini juga sama, PM juga begitu, dia ada yang di internal, ada yang ini untuk PM ya, plan maintenance, ada yang internal, ada yang eksternal ya. Kalau kita lihat di SAP-nya, di operation ya, kita lihat di operation, Anda masuk, ini kan udah masuk ke routing, Anda masuk ke operation. Nah, control key adanya di sini ya, di kolom ke
4 ya, kelima ya, sorry kelima. Ya ini dia ya. Ini PP01, PP03. Kalau kita lihat di sini PP01, PP. Anda gulung ke bawah, ini kan tidak menunjuk. Nah ini ya. PP01, kita lihat, Anda arahkan mouse-nya ke sini, klik. Kemudian kita lihat detail information. Nah, ini di sini ya. PP01 itu dia detailnya itu scheduling di tick ya, detail capacity requirement di tick, costing di tick, kemudian ini semua di tick. Dan confirmation-nya adalah 1 ya. Kalau Anda lihat 1 adalah milestone confirmation. Nanti di pembahasan tentang confirmation itu ada yang disebut dengan milestone, ada yang confirmation required ya, confirmation yang dilakukan manual oleh user, ada yang milestone yang otomatis ya. Nah ini nanti pembahasannya ada di konfirmasi, Anda bisa refer ya pembahasan saya tentang confirmation order. Oke, jadi untuk pengaturannya ini Anda tidak bisa dilakukan di sini ya, tidak bisa dilakukan di sini. Anda tidak bisa mentik gitu ya ataupun mengatur di sini. Itu pengaturannya ada di konfigurasi di sini ya. Sebagai contoh saya buka ini yang PP01. Saya tik 2 kali. Nah, ini PP01. Nah, Anda bisa aturnya di sini. Misalnya ini tidak ditik gitu ya, atau ditik nanti Anda simpan. Ketika kita panggil yang PP01 dia akan terkonfig dari sini ya, dari konfigan sini. Oke? Paham ya? Jelas ya? Itu yang control key, kemudian kita lanjut ke user define field. Kalau ini seperti kayak work center yang pernah saya jelaskan ya. Jadi field-fieldnya itu bisa kita atur. Kita lihat ya. Kita lihat konfigannya. Oh sorry, bukan di sini. Sini. User define field ya. Jadi field ini yang UDF ya. User define field. Jadi fieldnya itu bisa kita atur. Misalnya contoh ini ya. Yang field 0001 ini adalah define dari user. Anda highlight kemudian kita klik 2 kali. Nah, ini ada muncul field yang memang kita bisa munculkan ya. Misalnya ini di sini teks 1, teks 2, teks 3, quantity, value, date dan seterusnya. Nah, ini di mana adanya? Kita lihat di routing ya. Oke. Kita lihat di routing. Anda klik 2 kali di sini, kemudian saya coba klik 2 kali, kemudian Anda gulung ke bawah. Adanya di nah, di sini di field key ya. Field key, user specific field. Jadi kalau ini saya ceng lah ya. Coba kita ceng yang ini. Kemudian saya highlight ini, kemudian saya, bukan ke work center, ke operationnya kita highlight. Anda masuk ke user yang tadi ini ya, user specific field key, kemudian saya masukkan yang, nah ini persis ya, yang 001. Ketika kita masukkan, dia muncul teks-teks seperti ini ya. Muncul tambahan informasi untuk routing operation. Nah, seperti ini. Ada teks 1, teks 2, teks 3, 4, quantity, date, value. Nah, ini sama seperti yang ada di konfigan. Nah, seperti ini ya. Oke, itu yang UDF ya, user defined fields ya. Kemudian berikutnya kita lihat yang user ini udah ya. Judulnya ini judulnya define, bukan user, tapi ini saya hapus dulu ya. Ini define field. Ya, kalau ini adalah field yang bisa kita atur. Nah, seperti ini ya, sama kayak work center ya. Kita lihat pengaturannya di konfigan. Ada di kontrol data ya, kontrol data, kemudian
Nah ini define field selection ya. Nah kita lihat yang header boleh lah ya kita header ya misalnya. Oke. Nah ini pengaturan seperti ini seperti pembahasan di work center. Jadi menu-menu yang muncul, field-field yang muncul di routing ini bisa kita atur ya. Baik itu bisa kita tentukan sebagai supaya di input, kemudian ini di require ya, atau display atau di hide gitu ya, atau di highlight gitu ya. Ini semua pilihan ya. Nanti Anda bisa mana yang mandatory, Anda misalnya harus require kayak tadi standar misalnya kayak standar value key itu harus, kalau di sini juga misalnya plan harus gitu, Anda nanti require aja di sini tindakan gitu ya. Ini bisa diatur pengaturannya seperti itu. Oke, itu yang define field. Kemudian kita lanjut ke profile ya. Define profile with default value ya. Profile nanti tampilannya akan seperti ini. Kita masuk ke kontrol data, masih di kontrol data. Dan kita back dulu. Di kontrol data. Kemudian nah ini ya, define profile with default value ya. Anda tik seperti itu. Kemudian nah, ini adalah tampilan default dari routing. Nanti Anda bisa atur. Misalnya pada operationnya ini nomor urutnya ya 0010. Anda bisa input 0001 ya, itu bisa seperti itu. Nanti ketika di operation dia akan mengikuti urutan ini ya 01, 02 dan seterusnya ya. Kemudian base quantity-nya juga nanti dia ini kan default-nya 1, counter-nya 1, determination-nya 1, denominatornya 1 gitu ya dan seterusnya. Ini yang di ininya juga statusnya production ya, kita tentukan. Kemudian usage-nya production. Kemudian ininya kita bisa tentukan di 4 ya. Jadi ketika di headernya dia akan ngikutin yang ada di config sini, gitu ya maksudnya. Paham ya? Kalau Anda saya ulang lagi masuk ke sini. Nah, ininya ya, nomor urutnya operationnya bisa kita tentukan di config sini, di config ini kan ya. Di operation, ini config-nya bisa ditentukan. Nomor urutnya, kemudian apalagi itu yang ada di config, base quantity-nya, base quantity yang di sini, yang ini ya, base quantity-nya dan seterusnya lah gitu ya. Begitu pula di header-nya, di header dari operation yang ini Anda bisa tentukan supaya nanti user tidak bolak-balik ya, Anda 14 tentukan gitu ya. Bisa seperti itu, 14 seperti ini. Nanti Anda save. Oke. Jadi profilnya seperti itu di file profile, define profile with default value sebentar. Nah, seperti itu. Dan terakhir adalah number range ya. Kita lihat number range dari routing. Dan ini biasanya sih tidak banyak dirubah ya. Jadi kita ngikutin dari standarnya SAP ya. Number range ada di sini ya, di kontrol data, define number range for routing. Nah, ini dia yang sudah ada ya. Kita lihat penomorannya dari yang ini yang tanda centang sini ada eksternal, yang kita menggunakan eksternal ini bebas ya. Anda masukkan nomor. Sementara yang ini yang counter yang internal mulai dari nomor 5 sampai terhingga ya. Jadi ini biasanya sudah ada dari SAP, Anda bisa ikuti atau Anda bisa bikin nomor dari 6 juga bisa, Anda bikin lagi grupnya ya. Sama kayak numbering pada umumnya di SAP ya. Baik itu nomor order, nomor routing, nomor yang ada dipakai di SAP Anda bisa define sendiri atau mengikuti dari standar yang ada di SAP ya. Pilihan sih itu sebetulnya Anda. Oke, saya kira pembahasan tentang configuration routing sudah saya sampaikan secara umum ya. Nanti kalau ada pengembangan lebih lanjut, ada kebutuhan dari project, nanti Anda bisa merefer dari sini.
jadi Anda pegang dulu konsep yang dasarnya dari config and routing, nanti Anda bisa kembangkan sesuai dengan kebutuhan dari customer. Oke, saya kira pembahasannya sudah semua ya, nanti saya upload materinya. Sekali lagi untuk teman-teman yang mau mengikuti pembelajaran dengan saya tentang SAP, Anda bisa kontak saya di sini di WA untuk mendapatkan materi ya, nanti kita email materi ini semua, video tutorial dan materinya bisa saya emailkan ke teman-teman yang mau ikutan di member. Oke, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Nanti kita akan masuk ke pembahasan konfigurasi demand management dan planning proses ya. Dan lagi setelah ini selesai ya. Terima kasih, mohon maaf bila ada penjelasan yang keliru, semata-mata itu adalah pemahaman dari yang saya miliki. Saya Ahmad Yusuf Arif, sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.